Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya Dimas Aji Ardinal, NIM 2019 01 20 77. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian mesin bubut dan mesin Fries atau mesin milling. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan mesin bubut? Mesin bubut merupakan mesin perkakas yang digunakan untuk pemotongan benda kerja, umumnya bersifat logam, yang berputar. Gerakan putaran ini menyebabkan terjadinya penyayatan atau potongan terhadap benda kerja. Hasil produk dari mesin bubut yaitu ada baut, sambungan pipa, bearing, dart, dan lainnya. Kemudian bagian-bagian mesin bubut, yaitu pertama mesin atau motor penggerak yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen. Kedua, headstock atau kepala tetap. Pada bagian ini terdapat poros spindle mesin yang berfungsi sebagai dudukan cekam. Jadi, saat spindle berputar, maka cekam juga ikut berputar. 3. Tailstock atau kepala lepas. Bagian ini yang berguna untuk menahan atau mencekam benda kerja yang sedang dibubut. Keempat, carriage atau eretan. Terdapat 3 jenis eretan, yaitu pertama ada eretan alas, merupakan bagian yang berada di alas mesin, berguna untuk penyayatan yang panjang. Yang kedua, eretan lintang, merupakan bagian dengan posisi dudukan melintang, berguna untuk proses pemotongan melintang pada benda kerja. Yang ketiga, eretan atas, merupakan bagian yang berada di atas eretan lintang, berguna untuk dudukan tool holder, untuk pembubutan tirus dan pembubutan dalam. 5. Tuas atau handle, mempunyai beberapa fungsi, yaitu untuk mengatur kecepatan spindle, kemudian mengatur arah pemakanan, kemudian mematikan dan menyalakan mesin, kemudian mengatur penguliran, kemudian kecepatan pemakanan secara otomatis, dan yang terakhir mengatur arah spindle. Keenam, alas mesin. Alas mesin berfungsi sebagai pendukung eretan dan kepala lepas, memiliki permukaan halus yang berfungsi untuk mendapatkan hasil yang presisi. Yang ketujuh, selang atau coolant, berfungsi untuk menyemprotkan cairan pada saat pembubutan terjadi dan juga berfungsi untuk menstabilkan suhu alat potong ketika terlalu panas. Berikut ini cara penggunaan mesin bubut, yaitu pembuatan ulir pada bidang miring. Proses bubut ulir dilakukan dengan cara yang pertama, memajukan pahat pada diameter luar ulir. Kemudian setting ukuran pada eretan atas menjadi 0 mm. Kemudian tarik pahat keluar benda kerja, sehingga pahat di luar benda kerja dengan jarak bebas sekitar 10 mm. Atur handle kisar menurut tabel kisar yang ada di mesin bubut. Geser handle gerak eretan bawah untuk pembuatan ulir. Kemudian masukkan pahat dengan kedalaman potong sekitar 0,1 mm. Kemudian jalankan mesin sampai panjang ulir yang dibuat terdapat goresan pahat. Kemudian hentikan mesin dan tarik pahat keluar. Kemudian selanjutnya gerakan pahat mundur dengan cara memutar spindle arah kebalikan. Hentikan setelah posisi pahat di depan benda kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mesin milling. Proses milling adalah suatu proses permesinan yang pada umumnya menghasilkan bentukan bidang datar. Bidang datar yang terbentuk dari pergerakan kerja atau mesin, di mana proses pengurangan material benda kerja terjadi karena adanya kontak antar alat potong yang berputar pada spindle dengan benda kerja yang tercekam pada meja mesin. Mesin milling juga bisa dikolaborasikan dengan suatu alat bantu atau alat potong pembentuk khusus yang akan dapat menghasilkan beberapa bentukan-bentukan lain yang sesuai dengan tuntutan produksi, misalnya uliran, spiral, roda gigi, drum, poros cacing, dan lain-lain. Bagian-bagian mesin milling.
Yang pertama, base atau alas mesin. Alas mesin menjadi bagian yang paling bawah. Fungsi dari bagian ini yaitu sebagai pondasi atas mesin milling. Selain itu juga berfungsi untuk tempat pembuangan coolant yang tidak dipergunakan lagi. Bagian ini juga menjadi beban untuk menopang mesin. Kedua, badan atau kolom mesin. Bagian badan ini itu sebagai gerak turun naiknya lutut yang membawa meja dan sadel, lalu dijadikan sebagai dudukan sekaligus rumah atas roda gigi. Badan mesin ini juga menjadi satu patokan atau sumbu utama. Badan mesin ini juga menjadi suatu patokan atau sumbu utama. Fungsi lain dari badan mesin yaitu sebagai tempat kedudukan atau penopang untuk bagian mesin lainnya, mulai dari spindle, motor penggerak, dengan puli-pulinya, tuas, dan lain sebagainya. Ketiga, lutut atau keni. Pada bagian ini mempunyai dua buah alur yang berbentuk seperti ekor burung tegak lurus. Satu dari ekor tersebut berpasangan dengan sadel, sedangkan ekor lainnya berpasangan dengan kolom atau beda mesin. Lutut ini juga terbuat dari besi yang dicor, sama seperti alas mesin. Untuk lutut ini dapat digerakkan, namun arah gerakan harus vertikal. Pada lutut ini terdapat beberapa roda yang berfungsi untuk mengatur suatu gerakan secara otomatis, entah itu gerakan ke kiri, ke kanan, mundur, maupun maju. Selain itu, di bagian lutut juga bisa dikunci menggunakan kolom supaya lebih kokoh saat alat sedang digunakan atau proses pengfrasian berlangsung atau proses milling. Keempat, sadel. Sadel mempunyai bentuk persegi dan juga terbuat dari material besi yang dicor. Sadel ini bisa digerakkan melintang dan hampir mendekati bagian kolom mesin. Gerakan yang dihasilkan oleh sadel ini yaitu maju dan mundur, hingga melingkar. Dapat pula dikunci ke bagian lutut saat dibutuhkan. Kelima, meja mesin. Letak dari meja mesin berada di atas sadel. Bagian ini juga terbuat dari besi yang dicor. Meja mesin berbentuk persegi panjang serta mempunyai alur yang berbentuk T. Meja ini mempunyai fungsi utama untuk mengikat benda selama proses pengfraisan. Meja juga sekaligus digunakan untuk sebagai tempat bait atau mur yang hendak digunakan untuk mengikat benda supaya tidak terjadi getaran selama pengfraisan. Meja ini dapat dikunci pada sadel. Keenam, lengan atau arm. Letak dari lengan berada di bagian atas dari kolom mesin. 7. Spindle. Fungsi dari spindle adalah untuk menahan alat potong dari mesin ini, sekaligus tempat untuk abor pada mesin frais horizontal. Selama proses pengfraisan, bagian motor penggerak dapat menggerakkan spindle, jadi alat potong dapat berputar. Di ujung spindle ada sebagai selot yang berguna untuk menahan alat potong. Kedelapan, arbor. Bagian arbor ini mempunyai fungsi untuk eksistensi atas spindle. Selain itu, arbor juga dapat digunakan untuk memegang alat potong atau pisau frais, serta dapat berputar searah dari pemakanan alat potong arbor. Arbor ini pada dasarnya menjadi tempat kedudukan atas pisau frais. Bagian yang satu ini juga dipasangkan dengan spindle. Kesembilan, arbor support atau pendukung arbor. Untuk arbor support mempunyai fungsi sebagai pendukung arbor supaya dapat bergerak dengan stabil. 10. Milling head. Milling head terletak di bagian paling atas untuk mesin frais vertikal. Milling head ini terdiri dari motor penggerak, spindle, dan beberapa mekanisme pengendali mesin lainnya. 11. Motor penggerak. Bagian motor penggerak mempunyai fungsi untuk mengubah energi listrik ke dalam energi mekanik atau gerak. 12. Handle. Pada bagian handle mempunyai fungsi untuk menggerakkan mesin meja dengan manual, baik untuk bergerak secara vertikal maupun horizontal. 13. Pisau frais atau milling cutter. Pisau frais ini mempunyai berbagai macam jenis, mulai dari 1 gigi hingga 4/10 gigi.
Semakin banyak gigi, maka semakin cepat pula proses penyayatan benda. Bentuk dari pisau ini juga sangat variatif. Ada yang berbentuk pipih, dan ada pula yang berbentuk panjang serta bulat. Kerja mesin milling dengan cara drilling. Yang pertama, pembuatan alur atau bagian yang akan dipotong. Kedua, meletakkan benda kerja pada meja kerja. Ketiga, mengunci benda kerja dengan menggunakan ragum atau penjepit. Kemudian, memasang penggurudi pada spindel penggurudi. Selanjutnya, mengarahkan mata penggurudi pada benda kerja yang akan dipotong. Selanjutnya, menekan mesin penggurudi sehingga mata bor akan berputar dan akan menyebabkan benda kerja berlubang pada bagian yang diinginkan. Demikian video ini saya buat. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Salam.